Shalom, jumpa lagi dengan Mem Grace dalam pembelajaran IPA. Dan saat ini materi yang akan kita bahas adalah zat murni dan zat campuran. Apa yang dimaksud dengan zat murni dan zat campuran? Mari kita akan saksikan video ini bersama-sama. Yang dimaksud dengan zat murni adalah zat yang hanya terdiri dari satu jenis zat saja. Sekali lagi ingat, hanya terdiri dari satu jenis zat saja. Contohnya adalah emas 24 karat, perak, dan besi. Sedangkan campuran adalah gabungan dari dua atau lebih zat. Sekali lagi, gabungan dari dua atau lebih zat. Contohnya adalah kopi susu, air gula, dan lain-lain. Nah, anak-anak, berdasarkan merata atau tidaknya campuran zat-zat, maka campuran dibedakan. 1. Campuran homogen. 2. Campuran heterogen. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan campuran homogen? Campuran homogen adalah campuran yang komposisinya merata. Apa contohnya? Campuran gula dan air panas, campuran garam dan air panas, juga udara. Anak-anak, campuran gula dan air panas apabila dicampurkan akan merata. Begitu juga dengan campuran garam dan air. Ketika disatukan, dicampurkan, akan merata. Bagaimana dengan udara? Udara juga termasuk campuran homogen karena udara tersusun dari berbagai jenis gas. Gas yang menyusun udara diantaranya nitrogen, oksigen, hidrogen, dan karbon dioksida. Anak-anak, dalam sebuah larutan ditandai adanya zat terlarut dan zat pelarut. Apa yang dimaksud dengan zat terlarut dan zat pelarut? Yuk kita pelajari sama-sama. Zat terlarut adalah zat yang lebih pekat atau lebih kental serta jumlahnya lebih sedikit dibandingkan zat pelarut. Sedangkan zat pelarut adalah zat yang jumlahnya lebih banyak dan tidak lebih pekat dari zat terlarut. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan campuran heterogen? Campuran heterogen adalah campuran yang komposisinya tidak merata. Contoh, kopi yang dilarutkan dalam air, juga pasir. Anak-anak, ketika kopi dilarutkan dengan air atau dicampurkan dengan air, kita masih dapat membedakan serbuk kopi dengan air, bukan? Selain itu, jika kita diamkan, maka serbuk kopi akan mengendap dan terpisah dari air. Air kopi berada di atas dan serbuk kopi akan mengendap di dasar gelas. Lain dengan air dan gula. Kalau air dan gula dicampurkan, kita aduk beberapa kali dengan sendok, maka lama-kelamaan gula tidak tampak lagi dari pencampuran tersebut. Begitu juga dengan air dan garam. Bisa dibedakan ya anak-anak. Kalau air dan gula, garam dan air itu adalah campuran homogen. Sedangkan kopi dan air juga pasir itu termasuk dalam campuran heterogen. Anak-anak, dalam sebuah campuran ditandai dengan adanya endapan. Apa yang dimaksud dengan endapan? Endapan adalah materi padat yang dapat dipisahkan dari sebuah campuran dengan zat cair. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang pemisahan campuran. Bagaimana campuran itu bisa dipisahkan? Ada 3 cara pemisahan campuran. 1. Penyaringan. 2. Pengendapan. Yang ketiga, penguapan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu penyaringan. Pemisahan campuran dengan cara penyaringan ini berdasarkan perbedaan ukuran zat yang ada di dalam campuran. Nah,
Alat yang digunakan dalam penyaringan adalah kertas saring, kain, dan jaring kawat. Anak-anak, zat hasil penyaringan disebut dengan filtrat, sedangkan zat sisa penyaringan disebut residu atau endapan. Saat dilakukan penyaringan, sekali lagi zat sisanya disebut dengan endapan atau residu, sedangkan zat hasil disebut dengan filtrat. Contohnya adalah penyaringan air kopi, penyaringan air dari sumber air untuk memperoleh air bersih. Yang kedua adalah pengendapan. Adik-adik, pemisahan campuran dengan cara pengendapan dilakukan jika suatu zat dicampurkan dengan zat cair. Pengendapan didasarkan pada perbedaan massa zat yang ada di dalam campuran. Contohnya adalah pemisahan air dengan minyak, pemisahan tanah dengan air tanah. Pengendapan dilakukan dengan mendiamkan campuran selama beberapa lama hingga terpisah dua bagian yang memiliki massa yang berbeda. Yang terakhir adalah penguapan. Penguapan adalah pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Contohnya adalah proses pemisahan garam dan air laut. Selanjutnya, pembuatan gula tebu dari cairan tebu. Tapi perlu diingat ya anak-anak, oleh karena pada pembuatan garam hasilnya berupa kristal garam, maka proses pemisahan garam dari air laut juga disebut proses pengkristalan. Demikianlah materi saat ini anak-anak tentang zat murni dan campuran dan bagaimana memisahkan suatu campuran. Berharap anak-anak bisa mengerti pelajaran yang sudah kita pelajari lewat video pembelajaran ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, dadah.